Ginjal merupakan salah satu organ vital di dalam tubuh. Salah satu peran ataupun fungsi ginjal adalah untuk menyaring darah. Maka dari itu, untuk kesehatan ginjal ataupun menjaga kesehatan ginjal sangatlah penting. Untuk episode kali ini, kita bakal membahas perihal bagaimana kita memelihara ginjal agar ginjal kita tetap sehat. Seperti biasa, nanti Aziz akan mencari masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya untuk menanyakan, sudah paham apa belum sih perihal untuk menjaga ginjal yang baik dan juga benar seperti apa? Bagaimana untuk menjaga kesehatan ginjal kita agar tentunya organ vital tersebut bisa bekerja dengan baik di dalam tubuh kita. Nah, nanti juga tentunya akan ada narasumber dokter yang akan menjelaskan secara keilmuannya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap ikutin kita terus hanya di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, ini sekarang di samping Aziz sudah ada kakak-kakak yang cantik di sini. Nah, kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum. Hadapnya ke sana dong. Ya. Oke kak, kalau boleh tahu kita kenalan terlebih dahulu dengan kakak siapa kak? Tias. Tias. Kalau yang ini? Rani. Rani. Kalau boleh tahu kakak dari mana kak? Dari Semarang. Dari Semarang. Iya. Wah, ada apa nih? Kak Rani juga dari Semarang juga. Iya. Oke, Kak Tias dari Semarang, di sini ada kegiatan apa kak kalau boleh tahu? Ini dari dinas dinas olahraga. Dia Iya, Pora. Kalau di Semarang apa namanya? Disporapar. Di- Jateng. Oh, Jateng Jateng, ya. dari Jadi ke Jateng. sini untuk kegiatan monitoring, monef atau apa? Bukan sih, Bukan. sosialisasi pembinaan sanggar. Oke, ya luar biasa. Tapi di sini Aziz nggak mau tanya tentang dinas keolahragaan nih Kak Tias ya, tapi akan membahas perihal bagaimana sih cara untuk kita menjaga ginjal agar ginjal kita sehat gitu. Nah, kalau menurut Kak nggak apa-apa gitu. Sepemahamnya Kak Tias sama kakak siapa Reni? Rani aja gitu kan. Nanti ada sang ahlinya ataupun dokternya bakal menjelaskan secara detail. Menurut Kak Tias nih ya, Kak Tias tahu nggak bagaimana cara untuk menjaga ginjal kita agar sehat? Gitu? Ya, Setaunya aja. setahunya ya. Setaunya aja nggak apa-apa. Nggak tahu, iya. Nggak tahu Oh sama ya, sekali. banyak minum Apa? air putih. Banyak minum air putih, Terus- bagus, betul. Terus apa ini mungkin ya olahraga ya Mas, ya, Olahraga, tetep ya. Orang ya. olahraga Kemudian harus olahraga. dikurangi gibah mungkin. Oh, boleh. Nggak masuk akal ya. Terus kalau Kak Rani mungkin ada yang tahu selain dari Kak Tias? Apa ya, nggak tahu, coba Ini Ya, harus coba. jelas olahraga ya, jangan Iya. sedikit tahu gitu kan ya, biar ginjal organ yang ada di dalam tubuh itu benar-benar sehat. banyak. Apa? Jangan minum banyak minum minuman kemasan. Oke, kayak soft drink kayak gitu-gitu Iya. jangan ya. Nanti takutnya ginjalnya berwarna ya. Kalau mamanya minumnya soft drinknya merah, berwarna merah. Oke ya. Nah, kalau menurut Kak Tia sendiri ini untuk kita mengecek ataupun merawat ginjal harus bisa di rumah atau bisa dilakukan di rumah, apa harus ke rumah sakit sih Kak menurut Kakak? Kalau itu lab ya, maksudnya kalau misalnya merawat atau mengecek aja, kalau misalnya mengecek ya tetap harus rumah sakit. Tetap ya. harus ke rumah sakit ya, karena memang harus dipegang sama ahlinya gitu. Kalau menurut sudut pandangnya Kak Rani sendiri, menurut Kak Rani kalau umpamanya kita untuk menjaga kesehatan ginjal kita, apakah bisa dilakukan di rumah atau harus ke rumah sakit? Gimana ya? Nah, aku tahu nih, pasti kalau Kak Rani harus ke rumah mantan dulu kan. Biar ginjalnya tetap sehat. Kak Rani, last question ya. Menurut Kak Rani, penyakit apa saja sih yang berhubungan dengan ginjal? Satu aja. Apa ya? Hipertensi. Hipertensi. Terus kalau menurut Kak Tias? Ya pasti gagal ginjal kali. Gagal ginjal ya, bukan ginjal buntu ya, itu usus. Mas, ini dengan Mas siapa kalau boleh kenal? Faiz. Faiz. Mas apa bapak apa om apa simbah loh? Tergantung ya. Tergantung ya. Kalau di rumah ya papa ya, kalau di luar ya mas gitu ya. Oke. Mas Faiz, ini kalau nggak salah dari Semarang juga ya, temannya Mbak Tia sama Mbak Rani ya. Oke. Tadi kita sudah sedikit membahas perihal bagaimana cara kita menjaga kesehatan ginjal ya. Kalau menurut Mas Faiz sendiri gimana sudut pandangnya Mas Faiz? Cara untuk menjaga ginjal agar tetap sehat? Ya yang jelas pola hidup, pola hidup. makan itu
harus seimbang ya. Mm-mm. Jadi kita juga butuh olahraga, butuh makanan bergizi, butuh istirahat, butuh piknik, butuh duit juga ya. Kalau nggak ada duit nggak bisa melakukan hal itu semuanya. hiburan. Komplit, jadi ginjalnya sehat banget ya Iya. Mas Faiz ya. Oke Mas Faiz, kalau boleh tahu nih, kalau Mas Faiz sendiri untuk penyakit-penyakit ginjal apa aja sih yang diketahui gitu yang berhubungan dengan ginjal gitu? Kalau yang sering saya dengar sampai fatal sih gagal ginjal. Gagal ya. ginjal. Kalau gambaran dari Mas Faiz sendiri, gagal ginjal itu seperti apa sih? Apa ginjalnya gagal atau ginjalnya hangus atau gosong atau gimana? Nilai fungsinya mungkin ya. Mungkin ya tidak berfungsi dengan sesuai gitu. Kalau pernah dengar nggak Mas Faiz kalau memang ginjal itu bisa dijual belikan kemudian ginjalnya cuma satu gitu. Iya. Kalau sudut pandangnya Mas Faiz itu gimana? Seperti itu? Kalau jual beli mungkin kalau secara langsung hanya enggak pernah ya, denger ya. Tapi donor mungkin kali donor ya, itu yang lebih bahasa yang lebih halusnya ya, padahal ya sebenarnya tetap dapat cuan juga ya. Ya Oke, mungkin oke Mas. Tapi kalau mamanya hanya seseorang dapat satu apa itu namanya ginjalnya hanya satu, kalau menurut Mas Faiz sendiri itu berfungsi dengan baik nggak sih? Ya mesti kurang. Pasti kurang ya, karena memang harusnya dua tapi ini hanya satu gitu ya. Oke deh Mas Faiz, penasaran kan otomatis penjelasan dari dokternya secara detail seperti apa? Kita lihat bareng-bareng ya di kamera. Penyakit ginjal merupakan masalah kesehatan yang sering sekali tidak terdeteksi. Ketahuan tahu-tahu sudah dalam kondisi yang sudah parah. Kalau sudah parah, maka perlu dilakukan hemodialisis atau cuci darah, bahkan sampai dilakukan transplantasi ginjal. Nah, untuk itu ada beberapa cara ya untuk mengetahui apakah kondisi ginjal kita dalam kondisi sehat atau sedang tidak baik-baik saja. Nah, yang pertama dengan cara sederhana, kemudian yang kedua dengan cara pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium ini sendiri tentunya harus dilakukan di laboratorium atau di rumah sakit. Nah, kalau yang cara sederhana bisa kita lakukan sendiri yang di rumah. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama cara sederhana, yang pertama yaitu dengan melihat urin kita. Dilihat urinnya warnanya seperti apa. Normalnya urin kita warnanya adalah jernih. Kalau warna urin kita jernih itu artinya hidrasi tubuh itu baik, kebutuhan cairan tubuh tercukupi. Nah, kalau cairan tubuh tercukupi, dampaknya apa? Fungsi ginjal akan berjalan secara optimal ya. Kemudian yang perlu diwaspadai dari warna kencing kita itu kalau warnanya merah atau kecoklatan ya. Kalau warnanya merah atau kecoklatan itu pertanda ginjal kita sedang tidak baik-baik saja ya. Kemudian dilihat juga dari urin kita itu jumlahnya banyak apa enggak. Kalau kita mulai frekuensi buang air kecilnya sudah mulai jarang, kemudian urin yang kita keluarkan itu sedikit sekali, itu pertanda ginjal kita sedang tidak baik-baik saja ya. Kemudian cara sederhana yang kedua yaitu dengan melihat apakah ada pembengkakan pada bagian tubuh kita ya. Kalau ada pembengkakan itu berarti tandanya ginjal kita sedang kondisinya tidak baik-baik saja ya. Karena kalau fungsi ginjal mulai menurun, terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh. Akibatnya akan muncul bengkak. Bengkak pertama kali munculnya di kelopak mata. Terus kalau dibiarkan begitu saja tidak diobati, lama-lama bengkak ke seluruh tubuh. Ya, itu yang tadi cara yang sederhana. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pemeriksaan laboratorium. Ya, yang cara pemeriksaan laboratorium ini yang pertama dilakukan tes darah, yang kedua dilakukan tes urin. Ya, untuk tes darah itu sendiri pemeriksaan yang dilakukan yaitu pemeriksaan GFR atau glomerular filtration rate atau laju filtrasi glomerulus ya. Kemudian pemeriksaan darah yang lain yang diperlukan yaitu pemeriksaan ureum dan kreatinin. Ureum ini sendiri merupakan zat sisa metabolisme dari protein. Nah, kalau kreatinin merupakan zat sisa dari otot. Nah, ini
harusnya dikeluarkan dari dalam tubuh oleh ginjal melalui urin. Nah, apabila didapatkan kadar kreatinin dan ureum itu tinggi dalam darah, maka ini suatu pertanda bahwa ginjal kita sedang tidak baik-baik saja. Ada beberapa tips ya untuk menjaga supaya ginjal kita itu dalam kondisi yang sehat ya. Yang pertama yaitu konsumsi minum yang cukup ya. Konsumsi air yang dianjurkan perharinya kurang lebih 2 liter per hari atau 8 gelas sehari ya. Kemudian yang kedua yaitu jaga dan kendalikan tekanan darah ya. Kita semua sudah tahu bahwa tekanan darah yang tinggi dalam jangka waktu terus-menerus dan tidak terkendali itu bisa menyebabkan kerusakan pada berbagai organ tubuh, bisa ke otak, ke jantung, atau ke ginjal ya. Kemudian yang ketiga itu jaga dan kendalikan gula darah ya. Gula darah normalnya kalau gula darah puasa itu kurang dari 130. Nah, kalau gula darah sewaktu normalnya kurang dari 200 ya. Kadar gula darah yang tinggi terus-menerus bisa merusak sel-sel ginjal sehingga menyebabkan penurunan kinerja dari fungsi ginjal. Kemudian tips yang selanjutnya yaitu olahraga secara rutin dan teratur. Olahraga yang dianjurkan di sini adalah olahraga dengan intensitas yang sedang, misalnya bersepeda, kemudian jogging, jalan santai, bisa juga dengan berenang ya. Kemudian tips yang lain yaitu makan makanan yang sehat dan bergizi. Perbanyak makan buah dan sayur, kemudian hindari makanan yang mengandung pengawet dan pemanis buatan. Tips selanjutnya yaitu hindari mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri dalam jangka yang lama. Sebaiknya kalau misalkan butuh obat anti nyeri, sebaiknya konsultasi dengan dokter. Sebenarnya nggak ada makanan khusus ya yang untuk menjaga ginjal supaya tetap baik. Yang penting makanan sehat dan bergizi. Kemudian banyak makan buah dan sayur. Tapi saya pernah baca di beberapa artikel itu makanan yang untuk memelihara fungsi ginjal itu yang pertama yaitu kembang kol, kemudian yang kedua blueberry, kemudian yang ketiga bawang putih, 4 minyak zaitun, kelima ada kakap laut. Pemirsa, Aziz ketemu sama Saskia Meka. Loh. Kita kenalan terlebih dulu. Assalamualaikum Ibu. Luar biasa. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Erni. Kerni. Masya Allah, namanya keren ya pemirsa. Ya aduh, aku lagi nggak punya uang nih. Kerni. Jayus banget. Lucu. Ibu Kerni, kalau boleh tahu Ibu Kerni dari mana? Dari Pekalongan. Pekalongan. Pekalongannya mana Bu Kerni? Panjang Wetan. Panjang Wetan. Ya di sini lagi apa Bu Kerni kalau boleh Jualan. tahu? Jualan, Masya Allah. Ini menyambut Syakban ya. Iya. Berkah insya Allah ya Bu Amin. Kerni ya. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Kerni, ini Aziz nggak bakal ngebahas tentang dagangannya Bu Kerni. Iya. Kalau nanti bahas dagangannya Bu Kerni, acaranya namanya bedah rumah. Iya. Ibu Kerni lurus-lurus aja ya pemirsa ya, digodain juga ya. Oke Bu Kerni, kita makin mau membahas tentang apa ya ibaratnya memelihara ginjal agar tetap sehat. Kalau menurut Bu Kerni nih, ginjalnya Bu Kerni sehat enggak? Sehat. Sehat ya. Iya.
Soalnya kenapa kok bisa sehat? Kan enggak sakit. Iya juga sih. Sehat. Sehat ya Bu Kerni Iya. ya. Karena mungkin kalau mamanya sehat di rumah sering minum air putih atau Iya. sering olahraga gitu. Minum air putih, Aha. jogging kalau pagi. Wah, luar biasa. Kalau hari Minggu sama Aha. Jumat pagi Aha. senam Wah, aerobik. jadi memang sudah menerapkan pola hidup sehat ya Bu Kerni ya. Iya. Jadi ginjalnya sehat gitu kan ya. Nah, kalau Bu Kerni tahu nggak sih bagaimana cara memelihara biar ginjalnya sehat? Selain tadi olahraga, minum air putih, menurut Bu Kerni ada nggak hal yang lain lagi? Cara pola makan kali ya. Pola makan, betul banget ya. Jadi pola makannya gimana yang betul, yang baik dan benar Bu? Ya. Jangan makan makanan yang haram. Ini bukan, ini lurus-lurus aja ya pemirsa ya. Oke, ya pokoknya makannya yang sehat ya, bukan Iya, ya kayak sayur-sayuran, sayur-sayur, kemudian juga buah-buahan, makan buah. gitu kan ya. Setelah diimbangi tentunya juga dengan olahraga dan air putih, Iya. gitu kan ya. Nah Bu Kerni tahu nggak sih penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ginjal itu apa saja? Satu aja. Lupus kali ya? Lupus. Iya. Seriusan? Iya, soalnya kan temen aku Ada ya? itu temen aku anaknya sakit lupus. Lupus terus karena gagal ginjal itu. Iya kali. Iya. Sampai meninggal. Sampai meninggal dunia Iya. gitu ya. Karena kita kalau mau berbicara mengenai umur jadi nggak ngerti semuanya ya Bu Iya. ya. Ini jadi sedih ya kita Iya. ya. Jadi inget ya. Iya. Ya, Padahal kan masih muda. Padahal masih muda dan itu Iya. temennya Bu Kerni ya, Sis nggak kenal ya. Loh. Pak Kapolsek situ. Oh, Pak Kapolsek Masya Utara. Allah. Iya, 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 iya. Tapi rumahnya Semarang. Di rumahnya di Semarang karena apa tuh namanya kena penyakit lupus tersebut. Iya, anaknya. Anaknya. Oke, Bu Kerni, penasaran kan otomatis penyakit apa saja sih tentunya yang berhubungan dengan gagal ginjal ini gitu kan? Yuk kita simak bersama penjelasan dari dokter, oke? Check it out. Jadi apabila kita tidak memelihara kesehatan ginjal dengan baik, ini ada beberapa penyakit yang bisa menyerang ginjal ya. Di antaranya yang pertama yaitu gagal ginjal akut. Yang disebut gagal ginjal akut adalah terjadi penurunan fungsi ginjal secara akut ya. Hal ini bisa disebabkan mungkin karena kondisi dehidrasi yang berat, bisa juga karena trauma atau ada batu di saluran kemih. Nah, kondisi dehidrasi berat ini biasanya sering terjadi pada orang-orang yang mengalami diare atau muntah-muntah yang berlebihan ya. Kemudian gejala dari gagal ginjal akut ini ya, yaitu yang pertama buang air kecilnya sedikit sekali. Kemudian bisa juga terjadi bengkak di bagian tubuh, kemudian terjadi sesak nafas, bahkan bisa terjadi kejang atau sampai koma. Kemudian penyakit yang kedua yaitu batu pada ginjal ya. Batu ginjal itu adalah terdapat batu atau kristal di dalam ginjal. Nah, batu ini mungkin tidak bisa selamanya ada di ginjal. Batu ini bisa berpindah tempat. Nah, apabila batu ini berpindah tempat masuk ke saluran kencing, nah ini kalau kebetulan dilalah permukaan batunya itu tajam, itu bisa menggores dinding saluran kencing. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi perdarahan ya. Urinnya jadi berwarna kemerahan dan biasanya ini disertai dengan nyeri pada pinggang ya. Pinggang bagian belakang ya. Kemudian penyakit selanjutnya yang bisa menyerang ginjal yaitu glomerulonefritis. Glomerulonefritis ini radang pada glomerulus dan pembuluh darah kecil yang ada di ginjal ya. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu infeksi saluran kemih ya. Infeksi saluran kemih berarti terdapat bakteri pada saluran kemih. Nah, gejalanya seperti apa kalau ada infeksi saluran kemih? Ya, gejalanya yaitu terjadi demam, kemudian nyeri pada saat buang air kecil. Kemudian yang ketiga, buang air kecilnya anyang-anyangan istilahnya. Jadi bolak-balik buang air kecil tapi yang keluar hanya sedikit saja ya. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu gagal ginjal
kronik. Gagal ginjal kronik ini adalah penurunan fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Ya. Kalau gagal ginjal kronis ini berarti fungsinya walaupun sudah dilakukan perawatan atau pengobatan, fungsinya tidak bisa kembali seperti semula. Ya. Terus gejalanya kalau untuk gagal ginjal kronis ini bisa terjadi bengkak pada seluruh tubuh, bisa terjadi sesak nafas, kemudian produksi buang air kecilnya juga sedikit. Pertanyaan kedua, apakah ginjal yang sudah luka atau cedera bisa pulih atau sehat kembali seperti semula? Bisa dijelaskan? Ya, ginjal yang luka atau cedera ini saya mengartikan dengan adanya kerusakan pada sel-sel ginjal. Ya, nah ini kalau hal ini tergantung tingkat keparahannya, ya, dan tergantung fungsi ginjalnya. Ya, kalau pada gagal ginjal akut dengan perawatan dan pengobatan yang tepat, fungsi ginjal akan bisa kembali seperti semula. Ya. Namun pada gagal ginjal kronis itu dengan pengobatan dan perawatan yang tepat, fungsi ginjal tidak akan bisa kembali seperti semula. Pengobatan dan perawatan ini ditujukan hanya untuk memperpanjang harapan hidup pasien saja. Idealnya untuk check up kesehatan, terutama kesehatan ginjal, itu berapa bulan sekali? Bisa dijelaskan, Ibu? Jadi untuk medical check up itu idealnya kita lakukan setahun sekali, ya, terutama untuk orang-orang yang mempunyai faktor resiko tinggi terkena penyakit ginjal, ya. Di antaranya yaitu yang pertama penderita hipertensi, yang kedua penderita diabetes mellitus, yang ketiga orang-orang yang dalam keluarganya ada riwayat penyakit ginjal, kemudian yang ketiga para pengguna narkotik psikotropik, ya. Kemudian selanjutnya pasien-pasien pengguna obat anti nyeri dalam jangka yang lama. Kalau itu jelas mitos, ya. Tadi sudah disebutkan berbagai macam penyakit yang bisa menyerang ginjal, diantaranya gagal ginjal akut. Untuk gagal ginjal akut itu memang bisa sembuh atau fungsinya bisa kembali seperti semula. Itu pun dengan pengobatan dan perawatan yang tepat. Nah, beda kasus dengan gagal ginjal kronis. Kalau gagal ginjal kronis itu memang tidak bisa disembuhkan. Jadi kalau ada yang bilang penyakit ginjal itu bisa sembuh sendiri, ya itu tentu hal yang tidak benar. Hari Ginjal Sedunia tanggal 10 Maret ini, ya, 10 Maret 2023. Untuk acara khusus sebenarnya nggak ada, ya. Cuma acara bekerja sama dengan Batik TV memberikan edukasi ke masyarakat tentang bagaimana cara menjaga ginjal kita supaya tetap sehat. Jadi tadi sudah disampaikan, ya, tips-tips bagaimana cara menjaga ginjal kita supaya tetap sehat. Yang pertama yaitu konsumsi minum yang cukup, kurang lebih 2 liter per hari. Kemudian yang kedua, jaga dan kendalikan tekanan darah. Yang ketiga, jaga dan kendalikan gula darah kita. Kemudian yang keempat, makan makanan sehat dan bergizi. Kemudian yang kelima, olahraga rutin dan teratur. Kemudian yang keenam, hindari
rokok dan alkohol. Kemudian yang ketujuh, kurangi konsumsi garam maksud saya. Kemudian yang terakhir yaitu hindari penggunaan jangka lama obat-obatan anti nyeri. Nah, kemudian apabila kita merasakan ada perubahan dalam pola buang air kecil kita, baik itu warnanya atau frekuensinya atau jumlahnya, misalkan jumlahnya kok semakin sedikit, kemudian semakin jarang pipis, jangan ditunda lagi, segera periksa ke dokter. Jadi kalau misalkan kita minum kopi, memang ya aroma urin kita jadi seperti kopi, itu tidak masalah, ginjal kita tetap dalam kondisi sehat. Memang untuk minum kopi ini ada efek ya ke dalam tubuh. Nah, biasanya kalau kita habis minum kopi itu frekuensi buang air kecilnya itu akan semakin sering dan jumlahnya akan lebih banyak. Tapi hal itu tidak masalah, fungsi ginjal kita masih dalam kondisi yang sehat. Jadi kita lihat dulu buihnya sedikit apa banyak, buih yang ada di dalam air kencing kita. Kalau jumlahnya sedikit aja itu merupakan hal yang normal. Namun apabila buihnya itu banyak dan berlangsung terus-menerus, kemudian ditambah dengan keluhan yang lain seperti warna air kencingnya kemerahan atau bahkan kecoklatan, itu pertanda bahwa ginjal kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, sebenarnya air kencing berbuih, ini yang buihnya sedikit ya, itu merupakan hal yang normal ya. Kemungkinan disebabkan karena kandung kemih yang penuh, sehingga ketika kita mengeluarkan air seni itu dalam jumlah banyak. Kalau jumlah banyak itu kadang sampai keluar buih. Jadi jika kita sudah merasa ingin buang air kecil, sebaiknya jangan ditahan-tahan lagi, ya. Sebaiknya segera dikeluarkan. Karena kebiasaan menahan buang air kecil ini bisa menimbulkan dampak yang serius, ya. Bisa menimbulkan infeksi pada saluran kemih, ya. Kemudian bisa juga memicu terbentuknya batu pada saluran kemih. Bisa timbul batu pada kandung kemih, kemudian saluran kemih dan pada ginjal, ya. Untuk itu jangan lagi ada kebiasaan menahan buang air kecil. Kalau umpamanya kita berbicara mengenai ginjal, memang sangat rumit gitu pemirsa. Karena kenapa? Karena ginjal ini merupakan salah satu organ vital di dalam tubuh kita. Apabila ginjal tersebut tidak berfungsi dengan baik, otomatis tubuh kita pun tidak akan maksimal untuk beraktivitas. Maka dari itu, semoga dengan adanya tayangan ini, tadi yang sudah dijelaskan secara langsung oleh dokternya, bisa kita terapkan. Bagaimana sih cara kita untuk memelihara agar ginjal kita tetap sehat? Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya dan langsung bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Tidak terasa pemirsa yang ada di rumah, saya harus pamit undur diri dari hadapan pemirsa yang ada di rumah. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan hanya di Batik TV. Saya Yesus Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.